semuanya, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Raffi Jovi. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mobile apps ya teman-teman. Tapi di sini itu kita ada dua file atau dua tampilan yang bakalan saya tampilkan. Yang pertama itu adalah tentang notifikasi, bagaimana cara kita memberikan notifikasi, dan juga yang kedua itu ada tentang alarm. Jadi kalau misalkan kita set alarm, dia akan menampilkan notifikasi alarmnya seperti itu. Pertama yang akan saya bahas itu adalah yang notifikasi. Nah, yang pertama-tama kali kita buat itu pastinya kita buat desainnya dulu ya teman-teman. Di sini ada di activity main layout. Yang mana desainnya itu cuma seperti ini. Dia cuma menampilkan si buttonnya aja. Nah, seperti ini. Cuma simple karena kalau kita itu cuma untuk nampilin notifikasi ya teman-teman, bukan yang terlalu kompleks gitu. Nah, setelah itu ini nih cuman kayak kita kasih nih ID-nya itu adalah button kirim notif, terus width-nya tuh 200 dan juga tingginya tuh sebesar 60 dp. Teksnya itu kirim notif, terus dia bold, terus dia ini untuk menguncinya itu dia ke parent-parent-parentnya ya teman-teman. Jadi akhirnya dia tuh bisa di tengah. Nah, habis kita buat activity main di layout-nya, kita buatlah di main activity-nya. Di main activity itu tuh adalah logika-logika untuk memunculkan si notifikasi. Yang pertama, kita itu akan mendeklarasikan dulu ya variabelnya. Yang pastinya sih kita pasti mendeklarasikan variabel activity main binding. Yang mana ini nih untuk membuka si activity main di layout-nya. Lalu kita juga ada variabel channel ID, channel name, notification ID. Ini gunanya untuk saat kita membuat notifikasi ya teman-teman. Nah, lalu kita kan kalau misalkan mau buat aplikasi itu tuh pastinya ada function on create. Ini untuk menampilkan si activity layout-nya. Nah, lalu di sini itu tuh ada kondisi di mana apabila Android kita itu tipenya itu 13 ke atas, dia tuh nggak perlu minta permisi lagi gitu loh kalau mau ngirimkan notifikasi. Kadang kan kita kalau misalkan mau ngirim notifikasi nih, dia pasti ada kayak apakah Anda ingin meneruskan notifikasi tersebut? Iya atau tidak? Pokoknya kayak minta izin gitu kan. Nah, kalau misalkan Androidnya 13 ke atas, itu nggak perlu minta izin. Tapi kalau misalkan dia masih 13 ke bawah, dia harus minta izin terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah itu kita juga panggil ya function dari buat notifikasi, yang mana isi functionnya itu adalah ini. Dia akan membuat notifikasinya itu berdasarkan variabel-variabel yang udah kita buat tadi, ada channel ID, channel name gitu ya. Terus di sini dia juga akan memanggil si notification manager, yang mana notification manager ini gunanya itu untuk mengatur si notifikasi. Dia bisa membuat, bisa mengedit, bisa menghapus gitu. Nah, saat dia udah muncul notifikasinya, di-apply lah notifnya tuh berupa warnanya tuh warna hijau gitu, teman-teman. Ini untuk si function buat notifikasi. Nah, terus kita ada variabel intent dan pending intent. Kalau intent itu saat kita klik buttonnya, dia akan masuk lagi ke main activity-nya. Sedangkan kalau pending intent, saat kita klik notifikasi yang di bar-nya, dia akan balik lagi ke main activity-nya. Terus di sini ada file notification, yang mana isi dari variabel itu akan membuat si notifikasinya itu dengan judul belajar notifikasi, terus isinya itu adalah ini, dan dia punya icon juga yaitu namanya IC notif, dan juga dia prioritas gitu yang paling atas gitu kalau notifikasi. Seperti itu. Nah, lanjut ini ada notification manager, yang mana udah saya bilang tadi ya, notification manager itu gunanya untuk mengedit, pokoknya mengatur si notifikasinya. Dia akan ngebinding dulu atau memanggil dulu dari layout yang namanya button kirim notif. Saat diklik dia akan minta permisi nih post notification. Yang kayak tadi sih permisi mau mengirimkan notifikasi gitu. Nah, seperti itu sih logika dari notifikasi. Hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, ini tampilan yang ada di layout kita. Saat kita klik kirim notifikasi. Nah, kalau misalkan teman-teman dengar ada suaranya, semoga aja sampai dengar ya di kamera. Itu tuh ada suara kalau misalnya notifikasi sudah terkirim. Dan dia tetap di dalam halaman kirim notifikasi. Itu kita pakai intent. Terus ini kan ada nih logonya ya. Kalau misalnya kita tarik, ini ada logo tadi udah kita set, terus judul dan juga isinya. Saat kita klik ini, nah, dia muncul lagi ke halaman kirim notifikasi tadi. Itulah yang kita pakai pending intent gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan notifikasinya bisa kita hapus juga gitu. Ini untuk yang notification manager tadi gitu. Nah, setelah tadi kita udah buat yang notifikasi, sekarang kita akan membuat yang versi alarmnya. Nah, di sini yang pertama-tama itu ya balik lagi ya, kita harus buat layoutnya dulu. Tampilan saya kayak gini, ini mohon maaf kalau misalnya berantakan karena saya kurang pandai dalam mengatur desain. Tapi itu ini semampu kalian aja buatnya atau sebagus mungkin lah ya kalau bisa. Nah, jadi di sini saat kita ngeklik salah satu button itu akan menampilkan alarmnya atau dia biasa menampilkan di atas. Cuman terakhir kali saya buat sebelum saya tag video ini itu tuh masih belum bisa dan saya nggak tahu kenapa, tapi saya akan berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan ya alur-alurnya gimana.
Nah, setelah kita buat desain ini, itu tuh kita pergi ke main activity ya seperti biasa. Nah, di main activity itu tuh kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Jadi di sini ada 3, ada alarm service, yang mana alarm service itu akan menampilkan si kelas alarm service. Dan yang untuk set alarm sekarang sama set ulang alarm itu tuh berupa button gitu ya. Terus di sini ada function on create yang saya bilang di awal kalau itu tuh biasanya pasti ada. Dan dia di sini akan ngebinding itu activity main yang mana itu tuh berupa layoutnya ya teman-teman. Terus di sini ada alarm service yang mana saat kita ngeklik si alarm service ini dia akan pergi ke file alarm service. Nah, di sini untuk mengklik-klik yang ada di alarm service ya, kayak nih kalau misalnya kita klik set alarm sekarang, dia akan pergi ke alarm service yang mana nama functionnya itu adalah set alarm sekarang. Begitu juga untuk yang set ulang. Nah, di alarm service itu tuh seperti ini functionnya, yang mana kalau set alarm sekarang dia tuh ya udah cuman pas kita klik set dia tuh set alarm itu aja gitu. Tapi kalau misalkan yang function set alarm berulang itu akan mengulang-ulang terus di jam yang sama, di waktu yang sama. Nah, dia bedanya tuh di sini sih, di action yang ini. Ini buatnya action set repetitif exact. Kalau yang ini nih nggak ada repetitif. Artinya kalau repetitif itu dia berulang gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk si set alarmnya ya seperti biasa. Ini nih ada if else apabila SDK-nya itu atau versi Android-nya itu lebih besar daripada versi kodenya itu M, dia itu langsung menampilkan seperti ini gitu. Nah, untuk get pending intern itu tuh untuk mengarahkan ke alarm receiver yang mana isi dari alarm receiver itu tuh untuk membuat si notifikasinya. Apa namanya? Notifikasi yang di atas di barbarnya gitu ya. Nih, yang mana kalau misalkan dia sekali aja atau alarm yang sekali itu tuh udah akan menampilkan ini alarm saat ini, tapi kalau yang repetitif dia akan menampilkannya seperti ini. Nah, ini untuk yang notifikasinya. Sini dia ada untuk ngeset alarmnya ya teman-teman, function set alarm. Yang mana ini ada variabelnya yang berupa kalender. Kita di sini manggil library kalender ya untuk ngeset alarmnya. Terus di sini ada picker dialog, data picker dialog yang mana di sini akan menunjukkan kalendernya itu berupa pertama bulan tahun, terus ada bulan, terus ada hari di dalam bulan. Nah, setelah kita pilih itu tanggal tahun bulannya, dia akan tanya mau jam berapa dan di menit keberapa. Seperti itu. Habis itu bakalan kita show atau kita tampilkan. Nah, terus di Android Manifest jangan lupa ya tambahkan main activity-nya. Dan juga jangan lupa tambahin receiver alarm receiver-nya untuk memunculkan notifikasinya. Cuman saat saya running hasilnya itu seperti ini. Nih, saat kita set alarm, kita tekan set alarm, dia akan memunculkan sebuah kalender yang mana dia akan meminta bulan, tahun, dan juga tanggal. Misalnya tanggal 25 sekarang, kita oke. Terus kita set di tanggal 3, jam 1 lewat, sekarang kan lewat 5 ya, kita set misalnya lewat 6 gini, terus kita oke. Nah, harusnya saat dia lewat 6, dia akan muncul notifikasi berupa ini alarm di jam segini, kayak gitu yang udah kita set tadi ya. Cuman coba kita tunggu sampai lewat 6. Soalnya sebelum saya tag itu tuh nggak bisa teman-teman, tapi sekarang kita tunggu aja. Seperti ini nih, udah lewat 6 ya, tapi dia nggak ada notifikasinya. Padahal saya udah berusaha untuk membuatnya, tapi nggak tahu kenapa ada yang salah. Mungkin teman-teman tahu kenapa masalahnya gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time di minggu depan. Bye bye.